Saudara, nah sekarang kita mau belajar satu firman yang Tuhan kasih. Saudara, di dalam 1 Samuel 9 ayat 20b berkata begini. Ayatnya ya. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diinginkan orang Israel? Bukankah itu padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Saudara, itu ayat adalah ayat yang diberikan Tuhan kepada Saul. Hari itu Saul memikat hati Tuhan. Saudara, entah apa yang dilakukan dengan keluarganya. Hatinya saudara merasa tidak mampunya, butuh Tuhan, itu memikat. Dan tiba-tiba ada sebuah statement dari Tuhan yang berkata, siapakah yang memiliki segala yang diinginkan orang Israel? Tetapi di dalam bahasa yang lain terjemahannya itu keren banget. Saudara, saya mau berkata yang pertama, saudara, dikatakan begini. Lagi pula versi BIS, yang paling berharga di seluruh Israel akan diberikan kepadamu dan keluargamu. Saudara, dan Tuhan mau berkata pagi hari ini buat saudara, yang paling berharga di Indonesia akan diberikan kepada saudara dan kepada keluarga Bahtera. Dan saudara mungkin berkata, apa yang paling berharga? Jiwa-jiwa. Saudara, dan jiwa-jiwa sedang Tuhan berikan buat keluarga Bahtera, buat setiap saudara. Saudara, mari colek kiri kanan. Jiwa-jiwa menunggu saudara. Jiwa-jiwa menunggu saudara. Nah, saya berdoa saudara ngerti keluarga bahagia, keluarga Bahtera. Saudara, jiwa-jiwa adalah yang paling berharga. Saudara, Tuhan itu berbicara sama saya. Kamu tahu yang namanya ujung bumi? Itu Indonesia dan Papua Nugini. Saya bilang saya tahu Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan bilang kerjakan itu. Terus saya kaget. Rasanya udah deh Tuhan. Tuhan bilang baca, selidiki. Berapa suku terasing yang ada di sana. Saudara, dan saya syok saudara. Ternyata ada 600 suku terasing di Papua dan di Papua Nugini. Yang belum terjangkau, bahkan belum ditemui dan tidak ada pendidikan. Dan tidak ngerti bahasa manusia, mungkin bahasa mereka maksudnya. Saudara, dan Tuhan bilang, saya gak bisa datang kalau kalian gak kerjain. Itu mereka berharga di mataku. Dan saya minta supaya saudara semua siapkan diri. Saudara, dan 600 suku terasing. Ibu Tete berkata siap. Ya, saudara bayangkan naik ke sana, saudara. Itu nggak bisa, saya udah menyerah. Saya bilang gini, anak-anak muda tolong ya. Karena ke sana nggak ada kendaraan. Saudara, dan setiap suku terasing itu harus jalan 7 hari 7 malam. Di gunung-gunung, saudara. Baru saudara bisa ketemu. Jadi saya kemarin bilang sama anak-anak muda, please lah tolonginlah kami. Tolonglah engkau keluarga Bahtera, pewaris yang paling berharga. Siap semua penari jalan 7 hari 7 malam. Menaklukkan suku-suku terasing. Ya saudara, itu khususnya bagian pilar. Gak ini guyon. Ini keluarga Bahtera. Bevis kurus. Karena 7 hari 7 malam. Saudara jalan kaki menembus untuk mencari suku terasing. Tapi saya mau berkata, itu adalah yang paling berharga. Dan itu akan kita kerjakan. Setiap kita akan kerjakan pulau demi pulau, bangsa demi bangsa, negara demi negara. Setiap suku terasing, karena mereka yang paling berharga. Dan mereka, saudara, diserahkan buat kita. Saya berdoa saudara nangkap, saudara ngerti sungguh. Saudara, dan yang kedua, saya cuma ambil beberapa. Saudara, yang paling akhir, at this moment. Ini versi The Message. Saudara, saat ini, as the moment, saat ini, masa depan bangsa Indonesia ada di tangan. Saudara, ini perkataan sangat kuat. Tuhan berkata saat ini, masa depan bangsa Indonesia ada di tanganmu, di tanganmu, di tanganmu. Engkau yang akan membuat bangsa ini lepas bebas dari COVID. Atau engkau akan diam
dan membiarkan yang bukan dari Tuhan. Saudara, engkau yang akan membuat bangsa ini menjadi terlepas dari kemiskinan. Sampai tidak ada yang miskin di antara kita. Saudara, engkau yang akan membuat bangsa ini semuanya penduduknya jadi orang benar. Sampai ayatnya berkata, tidak ada kabar kekerasan di antara kita. Saudara, saya sekali lagi berkata, masa depan bangsa Indonesia di tangan kita. Seberapa kita berdoa, seberapa kita deklarasi, seberapa kita meletakkan harta kita, seberapa kita tangisi, gak akan pernah sia-sia. Masa depan bangsa ini di tangan kita, nak. Masih percayakah engkau akan nubuatan bahwa ini akan menjadi bangsa yang terkaya, termasyur, dan memuliakan Tuhan? Saudara, now, karena ada anak-anak Tuhan yang menangkap bahwa Indonesia masa depannya ada di tangan saudara. Saudara tetapkan buat daerah saudara dulu. Saudara cukup saudara ya, daerah saudara. Doain, puterin, maka sesuatu akan terjadi. Saudara, pembantu saya tinggal di Enarotali, dulu pembantu saya. Sekarang dia udah lebih hebat dari saya. Saudara, Susan dan semuanya saudara. Bayangin ya, itu satu keluarga keren-keren banget saudara. Susan, Nur, dan kemudian ada namanya Karti, sekarang diganti Ruth namanya. Saudara, itu keren banget semuanya. Saudara, mereka bertiga pergi. Saudara, dan mereka ada di satu daerah yang miskin banget. Enarotali itu miskin banget. Saudara, tetapi begitu mereka di sana, mereka setiap hari naik gunung. Mereka mulai angkat. Saudara, angkat tangan. Dan tiba-tiba daerah itu didatangi sama dokter-dokter. Tiba-tiba di daerah itu ditemukan emas, uranium. Saudara, ditemukan lagi segala macam mineral. Saudara, daerah itu menjadi daerah paling subur. Dan saudara mau tahu hari ini, mereka jadi kepercayaan gubernur dan bupati. Saudara, mereka, saudara ya, membangun sudah TK, SD, dan tahun ini mereka sedang membangun SMP, saudara. Semua uangnya bukan dari mereka, tapi dari pemerintah. Saudara, dan pemerintah berkata begini, minta apa saja aku berikan. Aku tidak percaya sama orang lain, tapi kepadamu kuserahkan kekayaan daerah, saudara. Karena sekali lagi, masa depan bangsa kita ada di tangan kita. Saudara, bayangkan seluruh kekayaan daerah diserahkan. Saudara, mereka mengundang berapa kali, ada pernah Leo, pernah Joshua ke sana. Rumahnya 10 kali dari rumah saya. Bayangin, rumah saya cuma 200 meter persegi. Mereka 4.000 meter persegi. Bukan 10 kali itu. Berapa? 20 kali itu. Saudara, rumah mereka doang 4.000 meter persegi. Rumah Buin 200 meter persegi. Saya bilang, Susan, betapa cepatnya engkau membalap saya. Saudara, yang ajaib dia ngomong begini. Saudara, ini statement dia. Bu, saya heran sama teman-teman yang di Bekasi. Saya nanya, kenapa? Di Bekasi itu kebanyakan bintang. Jadi kita tidak bisa bersinar. Harusnya yang merasa bahwa dirinya bintang harus pergi ke tempat yang gelap. Maka engkau akan bersinar sangat terang di sana. Saudara, dia bilang begini, setiap tahun dia akan pulang. Dia bilang, saya pulang itu cuma mengambil api. Tapi saya akan balik lagi. Dan saya akan buat lebih besar di sana. Saudara, dan dia berkata selalu, serahkan bangsa-bangsa. Saudara, dia gak cuma pegang Enarotali. Dia seperti kita. Saudara, dia keliling, saudara. Seluruh daerah-daerah Papua dan bikin tur kebangunan rohani. Sekali lagi, Tuhan sedang bilang, mau mana nak? Mau Maluku? Mau mana nak?
mau Papua, mau Kalimantan. Karena masa depan bangsa ini ada di tanganmu. Mari para bintang, bersinarlah. Jangan bersinar di tempat ini, udah banyakan bintang katanya. Mari bersinar di tempat yang paling gelap. Maka engkau akan melihat daerah itu diubah karena saudara. Nah, saudara kita teruskan. Saudara setelah itu, ini masih ayat yang sama. Di dalam versi NCV, saudara dikatakan begini. Segala kekayaan bangsamu akan menjadi milikmu dan keluargamu. Saudara, segala kekayaan, saudara. Segala kekayaan itu artinya emas, tambang, perkebunan, perikanan, apa saja. Segala kekayaan akan menjadi milik saudara. Saya berdoa, saudara mulai doa begini. Tuhan, kamu mau kasih kekayaan apa buat saya? Saudara, kemarin saya didatangin satu orang. Dan orang ini berkata, Bu, tiba-tiba gak ada A, gak ada B. Tuhan kasih garam buat saya. Dan Tuhan cuma bilang begini, bangun tidur Tuhan ada ayat terus bergema di hatinya. Jadilah garam dunia. Jadilah garam dunia. Tapi setelah itu dia gak ngerti. Terus kemudian keluar lagi satu ayat. Bukan satu ayat, satu statement. Urusin garam, maka engkau akan berkelimpahan. Saudara, dia mulai ke daerah pesisir. Tanya petani-petani garam. Saudara, dia mulai melobi mereka. Saudara, dia pikir dia harus jadi penginjilan di antara petani garam. Saudara, saya juga baru cek. Dan dia yang cerita. Ternyata ada puluhan ribu petani garam di sepanjang pesisir Indonesia. Saudara, dan Tuhan bilang sama dia, urusi itu. Itu jiwa-jiwa. Saudara, dia baru urusin apa yang terjadi. Dia ditelepon sama Cina, sama beberapa tempat. Dan bilang, bisa gak sih Indonesia ekspor garam? Kan kalian banyak banget itu. Dan dia bilang, saudara mau tahu berapa dimintanya? Ribuan ton. Ribuan ton. Saudara, dan dia berkata sungguh-sungguh, Bu, ajaib. Dalam waktu sekejap saya baru mulai menjajaki petani garam. Tuhan sudah sediakan pembeli. Dan Tuhan sedang angkat kita. Dan orangnya berkata, harganya berapa? Kami terima. Karena kami butuh garam. Saudara, dan dia ditawarin sangat banyak. Sangat banyak. Ini baru permulaan. Saya mau berkata setiap saudara ayo berdoa. Siapa tahu ada yang tanya, Tuhan, kekayaan apa yang kau mau kasih? Dan tiba-tiba Tuhan bilang anggrek. Tahukah saudara jenis anggrek kita? Itu jenis anggrek yang terbanyak di seluruh dunia. Saudara, dan kalau itu dibudidayakan, itu akan menjadi kekayaan yang luar biasa. Satu aja. Saudara mungkin tanya, saya apa? Tuhan mungkin bilang, coba cari tempat yang bisa buat liburan. Pantai-pantai terpencil. Jadikan pariwisata. Maka tiba-tiba kekayaan yang ajaib akan menjadi milik saudara. Mulailah saudara untuk berkata, Tuhan, biarlah segala kekayaan bangsa Engkau taruh di tanganku. Dan beri aku roh hikmat. Roh yang menjadi besar. Karena ada banyak orang saudara tidak bisa menjadi besar. Dan Alkitab berkata adalah anugerah karunia kalau saudara menjadi besar. Saudara, dan yang terakhir. Siapa yang dipandang sebagai yang terbaik? Saudara bayangkan. Siapa yang dipandang sebagai yang terbaik di bangsamu? Bukankah engkau dan keluargamu? Saudara, saya mau berkata, hati Tuhan pernah terpikat dan berkata, kamu memberikan persembahan yang berbeda. Engkau memberi ramuan cinta yang berbeda. Engkau memberikan yang namanya tarian yang berbeda. Orang lain bilang, gila ngapain buat ini dan itu. Ngapain buat jubah mahal. Ngapain bagi-bagi makanan. Ngapain turun di jalan-jalan.
Ngapain ke daerah? Tapi itu yang menyentuh hati Tuhan. Itulah santapan yang Tuhan bilang itu yang terbaik. Tapi sayang Saul tidak menyelesaikan. Di tengah jalan Saul tiba-tiba lihat Goliat dan dia gemetar. Saya mau berkata kepada keluarga Bahtera, di depan mungkin kau lihat Goliatmu dan jangan pernah gemetar. Karena kekuatan anugerah semua sudah ada padamu. Goliatmu adalah kesempatan engkau menghabisi musuh. Dan engkau akan melihat anugerah kekuatan Daud turun padamu. Saudara, dan Saul mulai mendengar suara. Saudara, suara-suara yang berkata, kamu gak dicintai, gak diingini. Ya, Daud lebih hebat. Dan dia mulai membiarkan kepahitan, kemarahan. Saudara, itu menguasai dirinya. Hari ini saya gak bisa berkata bahwa tidak akan ada suara. Tahukah saudara bahwa dalam hidup saya, suara itu terus dan terus. Tapi saya selalu bilang shut up. Saudara, bahkan ada beberapa orang telepon saya dan berkata begini, Bu, ada pendeta saya ngomongin yang jelek tentang ibu. Ibu mau dengar gak? Gak usah. Saudara, ada beberapa yang berkata, Bu, boleh gak saya ngadu omongan di luar? Gak usah. Dan saya berkata, mereka tidak pernah berbuat jahat karena mereka melempar emas buat rumah saya di surga. Saya berdoa, jangan biarkan hatimu pahit. Jangan biarkan imanmu bergoyang. Jangan biarkan kau berubah setia seperti Saul. Sehingga semua janji ini yang harusnya buat Saul hilang semuanya dan berpindah ke Daud. Saya tidak rela kalau semua nubuatan janji pindah dari keluarga Bahtera. Saudara, bukankah ada ribuan janji, ada ribuan kuasa, urapan karunia yang Tuhan taruh. Dan saya berkata, jangan pernah downgrade. Jangan pernah berubah setia. Jangan pernah, saudara. Tapi seperti di awal tadi saya khotbah, hari-hari ini pakai sayapmu. Dan kata sayap kanap adalah lewati setiap batas. Kalau manusia berkata ini batas normal, kita bilang sorry ya, kita supranatural. Kita supranatural, tidak bisa dihentikan oleh batas normal. Kalau orang lain berkata kamu sudah too ekstrim, kata sayap artinya melewati keekstriman. Kitab Daud berkata hari itu, saudara, Mika istrinya berkata ekstrim loh, nari-nari sampai kelihatan celana dalam. Tapi Daud bilang apa? Aku akan merendahkan diri lebih lagi kepada yang kucintai. Nah, sekali lagi, saudara, jangan biarkan kita menjadi lebih, saudara, penakut. Kita menua, kita menjadi letih. Tetapi mari berikan lebih lagi. Berikan lebih lagi dalam cinta. Lebih lagi dalam excellent. Lebih lagi dalam karunia. Lebih lagi dalam segala hal. Saudara, karena ini sudah kloter terakhir, kita akan memberikan penutupan dengan penyembahan kita ke Tuhan. Saudara, ada sesuatu yang saya nggak bisa berhenti mengagumi. Salah satunya adalah apa yang dilakukan Renat Bongke. Saudara, Renat Bongke setiap kali saudara selesai ibadah, semua barang dibongkar. Saudara, sudah tidak ada lighting, tidak ada apapun. Saudara, di tengah malam, di atas cuma ada bintang. Maka di titik itulah dia akan berikan saudara 6 jam dengan Tuhan. Nyembah sendirian, berlutut, menari. Dia bilang begini, karena yang terbaik Tuhan gak pernah aku berikan untuk orang lain.
Karena yang terbaik harus aku berikan buat engkau sendiri. Karena pengabdianku yang terutama tidak untuk melayani orang, tapi pengabdianku yang terutama untuk melayani you are alone. Engkau dalam kesendirianku bersama engkau sendiri. Dan dia berkata, di akhir dari semuanya, aku harus memberikan doa. Karena selebihnya tidak pernah aku bisa menjaga jutaan jemaat. Tapi Roh Kuduslah yang bisa menjaga jutaan jemaat. Roh Kuduslah yang bisa menuntun, mengawal, sehingga buah-buah itu kekal masuk dalam kerajaan surga. Karena itu saudara, setiap kali dia tidak pernah downgrade. Dia naik dari KKR 20.000, 100.000. Pada waktu itu saudara, dia diserbu. Beberapa temannya bahkan dibunuh saudara, karena KKR. Tapi sekali lagi itu tidak ada kata berkata why. Dia berkata darah martir akan menyuburkan ladang. Persembahan kami akan membuat kemuliaan yang lebih besar. Dan ujungnya menjadi 1 juta, 2 juta, dan 3 juta, 4 juta. Puncaknya dia pernah KKR sekali 7 juta. Saudara, hari ini saya mau berkata buat saudara, kita tidak akan berhenti. Karena penyembahan kita yang terutama adalah pribadi lepas pribadi. Di akhir kita mau berkata segala kemuliaan, semua puncak, semuanya yang terbaik hanya bagi Tuhan. Mari semuanya.